Harga di lembaga pemerintahan maupun di situs belanja online diretas bukanlah hal baru. Email. When you click on that link, the malicious software is downloaded and spreads rapidly through your network, locking up all the files on it. The cash is often sent as cryptocurrency. Although not impossible to trace, security expert Christian Loypre says it is more challenging. Offices in 12 countries, 5,000 staff. You'd think they'd be secure, wouldn't you? Nggak main-main, karena 91 juta data pengguna berhasil dicuri oleh hacker dan dijual secara ilegal melalui dark web. Kasus peretasan situs Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan pukulan telak karena lembaga negara yang bertugas menjalankan keamanan dan ketahanan siber justru kebobolan. Balik lagi dengan saya. Tadi ada berita apa itu? Berita-berita tentang ancaman-ancaman kita di dunia digital. Ya, memang kita dengan dunia digital tersebut kita dimudahkan dalam hidup kita sehari-hari. Namun, kita juga dapat mengalami kejahatan-kejahatan yang mudah kita menerima kejahatan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ancaman di dunia digital yang bernama Software and Data Integrity Failure. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada kalian semua, seberapa yakinkah tentang aplikasi yang Anda pakai untuk menjaga keamanan dan integritas dari aplikasi tersebut? Ya, memang aplikasi tersebut mengklaim dapat menjaga keamanan integritas datanya maupun data integritas dari penggunanya. Namun, kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Kita masuk ke materi. Software and Data Integrity Failures merupakan OWASP Top 10 yang sebelumnya bernama Insecure Deserialization. Software and Data Integrity Failures berhubungan dengan kode-kode dan infrastruktur pada aplikasi yang tidak terintegritas. Contoh-contoh aplikasi yang rentan pada ancaman ini, yang pertama ada aplikasi yang bergantung pada plugin, pustaka-pustaka, modul dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Yang kedua, proses-proses continuous integration dan continuous deploy itu tidak dilakukan secara benar, sehingga dapat saat proses tersebut dilakukan dapat disisipkan suatu ancaman. Yang ketiga, aplikasi yang menerapkan pembaruan otomatis tanpa melakukan verifikasi integritas, sehingga penyerang dapat memalsukan update pada aplikasi yang kita pakai. Yang keempat, objek atau data yang dapat dikodekan dan dimodifikasi oleh penyerang. Lalu, skenario pada penyerangan ini ada 3. Yang pertama, update without signing, yaitu perangkat-perangkat yang diperbarui tanpa melakukan verifikasi integritas. Yang kedua, SolarWinds malicious update, yaitu serangan yang mengatasnamakan aplikasi yang kita pakai. Aplikasi-aplikasi ini banyak sekali penggunanya. Yang ketiga, ada Insecure Deserialization, pembuatan serialisasi status pengguna dan meneruskan kode beberapa kali dengan request. Namun, dapat dilakukan penyerangan dengan memperhatikan Java Signature Object dan menggunakan tools Java Serial Killer sehingga dapat meremote akses server dari jauh. Penasaran dengan skenario-skenario tersebut? Mari kita perhatikan contoh demo yang akan kita tayangkan sekarang. Oke. Setelah tadi penjelasannya oleh rekan saya Mas Ocer ini, nah ini akan masuk ke sesi demonstrasi gitu. Nah, tapi biasanya kalau hacker itu suaranya agak digemain atau dia gimana ya? Coba kita ganti. Nah, gimana suaranya, udah nambah bagus atau nambah jelek? Langsung aja kita masuk ke demonya. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasinya per CWE-nya ya. Oke, dari CWE yang pertama adalah CWE 345 mengenai insufficient verification of data authenticity. Bisa diartikan adalah validasi yang tidak memadai dari data autentikasinya ini gitu. Oke, kita masuk. Di sini saya menggunakan toolsnya hanya di website profesional aja lah ya. Kita cukup sederhana gitu, karena website ini toolsnya sudah mantap gitu. Kalau bisa ya pakai yang profesional. Oke. Nah, di sini kita menggunakan lab dari Portsfigure dari website sendiri. Kita cari mengenai serangannya, latihan serangannya adalah di ini Insufficient Workflow Validation. Oke. Yang pertama. Nih, di sini dari labnya ini menjelaskan kita harus bisa mengeksploit. Jadi misal uang kita tidak bisa memenuhi jumlah, misalkan harga si lightweight jaket ini ya, liter jaketnya adalah 100.000, tapi kita hanya $100.000 kita tapi hanya punya $50.000. Nah, gimana kita bisa mengakali hal tersebut? Jadi kita bisa membeli
barang yang harganya $100 hanya dengan $50 gitu kurang lebih. Oke, kita masuk ke labnya. Oke, sudah masuk. Pertama hal yang harus kita lakukan adalah login supaya kita dapat membeli barang tersebut. Kita masukkan winner di sini dan passwordnya adalah Peter. Oke, sini kita login, terus kita buka. Nah, di sini harga jaketnya $1.337, sedangkan kita hanya punya 61 ya, $61. Kemudian ya nggak cukup lah ya. Nah, di sini kita coba kita beli dulu ya, satu barang ini harganya $38 ya. Kita beli add to chart. Nah, habis itu kita lihat di chartnya. Oke, lalu kita coba place order gitu ya. Set. Nah, lihat ya, di samping kita bisa buka elemen di setting gitu, setting more tools, developer tools. Nah, kita buka di bagian networknya nih. Nah, di sini ada bacaan checkout dan order confirmation. Nah, ada request URL di sini yang dikeluarkan yang setelah kita mengklik tadi untuk membayarnya tersebut. Nah, di sini uang kita udah berkurang ya dari harga sini. Nah, kita bisa memanfaatkan dari URL yang kita dapatkan gitu dari kita belanja tadi gitu. Jadi bisa kita copy terus habis itu kita balik ke home lah ya. Kita balik ke home. Terus kita pengen beli nih jaketnya, tapi kok uangnya kok kurang gitu. Tapi kita akalin memakai request URL dari sebelumnya gitu. Kita add to chart. Lalu kita cek. Nah, terus kita bisa langsung menggantinya dengan yang tadi sudah kita copy. Di sini adalah artinya bahwa kita mengkonfirmasi order tersebut adalah bernilai benar. Jadi setelah kita enter, dan barang tersebut otomatis akan terkirim, maksudnya terbeli gitu. Kita mengubah URL-nya tersebut ke dalam nilai benarnya tersebut gitu. Di sini pada saat kita memasukkan nilai benar di order confirm itu, kita menggunakan sesi sebelumnya yang sudah kita lakukan, ternyata kita bisa menggunakannya untuk membeli barang lain gitu. Nah, di sini terbukti bahwa lab tersebut, maksudnya serangan tersebut berhasil kita lakukan gitu. Oke, itu adalah serangan pertama. Oke, untuk serangan yang kedua adalah CWE 502 Deserialization of Untrusted Data. Oke, kita langsung aja ke model serangannya adalah di sini menjelaskan tentang kita mendeserialisasikan sebuah data dari data yang tidak terpercaya begitu ya kurang lebih. Ini modifying serialized object gitu ya. Nah, jadi di sini adalah kita diminta gitu untuk masuk ke dalam admin gitu, akun admin, dan kita mendelete si akun sampai bisa mendelete si akun Carlos gitu yang ada di data user si admin ini gitu. Gimana caranya? Langsung aja. Ini kita exit aja. Sebenarnya kita udah nggak butuh gitu ya. Oke, kita exit. Kita bisa masuk ke my account, masukkan winner dan masukkan ada feeder. Oke, feeder. Oke, di sini kita bisa pakai Burp Suite-nya ini. Oke, kita coba nyalain ya, intercept on, lalu kita di sini coba masukkan gitu, test@test.com gitu ya. Kita coba masukkan, terus update email. Nah, di sini adalah ada cookie session yang masuk gitu. Nah, kita bisa copy, masukkan, kita kirim ke decoder begini. Nah, di sini kita mencoba menserialisasikan dari objek ini gitu. Apakah kita berhasil gitu ya untuk. Nah, biasanya kalau dalam URL ini kita decode as, pertama adalah decode as URL, baru kita saja ada decode as menggunakan base 64. Nah, di sini kan sudah terlihat ada username winner admin, tapi bukan admin, adalah nilainya 0. Nah, di sini 0-nya kita ganti menjadi 1 gitu, agar pada saat kita di sini coba, ini kan kita udah selesai nih serialisasi, mengubah URL menjadi nilai arbiter ataupun array gitu ya, ke dalam bentuk biner gitu.
Nah, terus nanti kita mencoba mendeserialisasikannya kembali gitu menjadi nama URL tersebut. Nah, nanti kita pakai buat masuk sebagai admin tersebut gitu. Oke, di sini berarti kita encode lagi ya, encode base64, lalu kita encode lagi URL gitu. Nah, di sini nilai ini bisa kita pakai untuk masuk ke admin gitu sebagai admin teman-teman. Tadi di sini kan udah proxy, nah coba kita kirim ke repeater ya. Jadi kita mengirimkan nilai ulang di sini. Mungkin nggak pakai repeater bisa. Kita ini ganti di sini langsung kawan. Jadi kita bisa langsung ganti nilai dari cookie session ini dengan nilai yang tadi sudah kita ganti objek. Nah, di sini lalu kita forward paketnya, kita forward lagi. Di sini ada session yang sama. Pokoknya setiap ada session yang sama mesti kita ganti. Oke, kita forward lagi. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada admin panel, berarti kita berhasil masuk ke admin gitu. Nah, di mana letak si user Carlosnya ini? Mungkin kita buka ya admin panel ini. Admin panel, dan nanti bakal masuk ada requestan dari ini karena intercept masih nyala. Terus lalu kita ubah cookie sessionnya lagi menjadi nilai yang sudah kita tadi sebelumnya kita ubah dan kita deserialisasikan kembali. Kita forward lagi, di sini ada cookie session lagi. Nah di sini sudah kita lihat nih, kita masuk ke admin panel, dan sini ada user namanya Carlos, dan tujuan kita adalah menghapus si user Carlos ini. Kita bisa delete saja langsung. Di sini tadi kita klik delete, lalu di sini ada intercept nyala, kita ubah lagi session cookie session ya, menjadi tadi sudah kita ubah di decoder di sini ya. Kita kopikan saja, lalu kita ubah ini. Oke, kita forward. Di sini kita hapus tadi, lalu kita forward lagi. Oke, nih di sini kita delete. Nah, di sini sudah terlihat di admin panel ada user Carlos gitu. Kalau kita bisa delete saja. Nah, akhirnya di sini kita berhasil menghapus user yang bernama Carlos tersebut. Nah, di sini keluar. Oke, status is solved. Oke. Itu adalah tentang penyerangan kedua, tentang deserialization of untrusted data, atau deserialisasi dari data yang tidak dipercaya. Karena tadi kita mengubah nilai, menserialisasikan terlebih dahulu, nilai URL tadi kita ubah ke dalam bentuk arbiter atau biner atau nilai array, terus kita ubah menjadi nya 1 tadi itu, baru kita encode kembali ya, berarti kita namanya deserialisasikan kembali, dan kita menggunakan nilai tersebut untuk masuk ke admin dan menghapus user Carlos tersebut. Nah, dari demo tersebut terlihat ya bahwa dengan mudah dilakukan serangan-serangan pada aplikasi-aplikasi layanan-layanan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, bagaimana sih cara supaya tidak berdampak atau tidak terkena dampak dari ancaman tersebut? Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, selalu pastikan aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang terpercaya. Ya memang susah, namun kita dapat memfilter aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Yang kedua, memastikan pada proses CI/CD dilakukan dengan aman dan tidak terdapat kode atau penyerang yang menyusup pada proses tersebut. Yang ketiga, memastikan pustaka menggunakan repositori yang terpercaya. Yang keempat, selalu melakukan pengujian pada aplikasi-aplikasi dan layanan. Pengujiannya itu dengan serangan-serangan. Jadi sehingga kita tahu kerentanan-kerentanan pada aplikasi dan layanan kita sendiri. Yang kelima, memastikan bahwa data serial yang tidak dienkripsi tidak dikirim ke klien sehingga dapat berbentuk dengan pemeriksaan integritas atau tanda tangan digital untuk mendeteksi gangguan atau pemutaran ulang atau serial. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cheers.